Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'il amma ba'. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, sebelum kita masuk pembelajaran kita selanjutnya, apakah anak-anak semua masih ingat sebelumnya kita membahas tentang apa? Minggu lalu kita sudah membahas tentang puasa. Apakah masih ingat anak-anak apa itu puasa? Nah, Ibu harap kalian masih ingat ya materi yang sudah Ibu ajarkan pada pertemuan minggu lalu. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang ketentuan halal dan haramnya makanan. Nah, masuk pada pembahasan pertama, kita akan membahas tentang pengertian makanan halal. Nah, makanan halal adalah makanan yang diperbolehkan oleh syariat Islam untuk mengkonsumsinya, kecuali ada nas Al-Quran maupun hadis yang mengharamkan makanan tersebut. Nah, dengan kata lain, bahwa pada dasarnya semua makanan baik berupa tumbuh-tumbuhan, hewan, binatang, buah-buahan, dan lain sebagainya itu adalah makanan yang halal untuk dikonsumsi, kecuali sampai ada dalil yang menyebutkan bahwa makanan dan minuman tersebut haram hukumnya untuk dikonsumsi, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah yang artinya adalah hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik untukmu dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu. Nah, makanan yang halal pun itu adalah ada syarat-syaratnya. Nah, syarat-syaratnya meliputi 3 hal. Yang pertama adalah halal karena zatnya makanan atau minuman itu sendiri. Artinya ketika makanan tersebut tidak bercampur dengan zat yang haram, maka makanan itu boleh dikonsumsi. Yang kedua adalah halal cara mendapatkannya. Jadi selama cara mendapatkan makanan tersebut diperbolehkan oleh syariat Islam, maka makanan tersebut adalah makanan yang halal. Seandainya cara mendapatkan makanan tersebut dengan cara mencuri dan lain sebagainya, maka makanan tersebut bisa menjadi haram karena cara mendapatkannya yang haram. Nah, yang ketiga adalah halal karena proses atau cara pengolahannya. Nah, ketika proses pengolahannya tidak bercampur dengan cara yang haram, maka makanan tersebut bisa dikatakan makanan yang halal. Masuk pada pembahasan selanjutnya, kita akan bahas tentang jenis makanan dan minuman yang halal. Yang pertama adalah semua makanan dan minuman yang tidak diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Artinya semua makanan dan minuman itu boleh dan halal untuk dikonsumsi sampai ada dalil yang menyatakan keharamannya. Artinya selama tidak ada dalil yang menyatakan keharaman makanan tersebut, berarti makanan tersebut boleh dikonsumsi. Nah, yang kedua adalah semua makanan yang baik, tidak kotor dan tidak menjijikkan. Artinya makanan ini bersih, bergizi, menyehatkan. Artinya jelas makanan ini halal untuk dikonsumsi. Dan yang terakhir adalah semua makanan yang tidak memberi mudarat, tidak membahayakan kesehatan jasmani dan tidak merusak akal, moral, dan akidah kita. Artinya makanan ini ketika dikonsumsi tidak membahayakan kesehatan kita, tidak memberikan efek yang buruk kepada kesehatan kita, berarti makanan tersebut adalah jenis makanan yang halal untuk dikonsumsi. Selanjutnya kita akan membahas tentang manfaat dari makanan dan minuman yang halal. Yang pertama, manfaatnya adalah mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala karena kita sudah menaati perintahnya dalam memilih jenis makanan yang halal. Nah, karena kita sudah memilih makanan yang halal dan meninggalkan makanan yang haram, maka kita akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua adalah menumbuhkan akhlakul karimah, yaitu karakter positif dan terhindar dari karakter negatif. Nah, yang ketiga adalah menjadi
menjadi sumber tenaga energi positif. Kenapa bisa menjadi energi positif? Karena yang kita makan adalah makanan yang halal, makanan yang baik bagi tubuh kita. Nah, yang selanjutnya adalah terjaga kesehatannya, karena setiap makanan dan minuman yang telah dikonsumsi adalah makanan dan minuman yang baik. Yang selanjutnya adalah rizki yang diperolehnya membawa barokah dunia dan akhirat serta mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang selanjutnya adalah membawa ketenangan hidup dalam kegiatan sehari-hari dan itu tercermin kepribadian yang jujur dalam hidupnya. Kenapa bisa seperti itu? Karena makanan yang kita makan adalah makanan yang halal. Halal di dalam mendapatkannya, halal di dalam makanannya, seperti itu. Nah, masuk kepada pembahasan kedua, yaitu tentang makanan dan minuman yang haram. Nah, makanan dan minuman yang haram adalah makanan dan minuman yang diharamkan untuk dikonsumsi karena ada nas Al-Quran dan hadisnya yang mengharamkan makanan tersebut. Bila tidak terdapat petunjuk yang melarang, berarti makanan tersebut adalah makanan yang halal. Setiap makanan dan minuman yang diharamkan atau dilarang oleh syariat Islam pasti memiliki dampak buruk bagi tubuh kita. Sebaliknya, untuk meninggalkan makanan dan minuman yang dilarang oleh syariat Islam pasti ada faedahnya dan mendapatkan pahala. Nah, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-An'am yang artinya, katakanlah, tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali makan makanan itu bangkai atau darah yang mengalir atau daging babi, karena sesungguhnya semua itu kotor atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang jenis makanan dan minuman yang haram. Yang pertama ada yaitu yang namanya haram dijatihi, makanan yang haram karena zatnya. Maksudnya adalah hukum asal dari makanan itu sendiri memang sudah haram. Contohnya adalah daging babi dan daging anjing. Nah, daging babi dan daging anjing ini kan memang sudah ada di dalam surah Al-Quran yang menjelaskan bahwa makanan tersebut adalah makanan yang haram. Nah, yang selanjutnya adalah haram li ghairihi. Nah, makanan yang haram karena faktor eksternal, faktor dari luar. Maksudnya hukum asal makanan itu sendiri adalah makanan yang halal, akan tetapi dia berubah menjadi haram karena ada beberapa sebab. Misalnya ayam yang ditabrak di tengah-tengah jalan, mati mendadak di jalan tersebut, artinya makanan tersebut, ayam tersebut menjadi hukumnya adalah hukum haram. Dan selanjutnya adalah semua makanan halal yang tercampur najis, contohnya seperti mentega, madu, susu yang terkena najis, contohnya kejatuhan cicak, bangkai cicak dan lain sebagainya. Nah, yang selanjutnya adalah makanan haram yang diperoleh dari usaha dengan cara zalim, misalnya ayam yang didapatkan dari hasil mencuri, sapi hasil dari taruhan. Nah, itulah contoh-contoh jenis makanan yang diharamkan. Nah, masuk pembahasan selanjutnya, kita akan membahas tentang akibat dari mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram. Yang pertama, akibat dari mengkonsumsinya yaitu amal ibadah kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan doa kita tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita telah melanggar perintahnya. Kita telah mengkonsumsi yang haram. Padahal makanan-makanan yang halal itu masih banyak. Padahal makanan yang halal itu jauh lebih nikmat dan jauh lebih sehat. Nah, yang kedua adalah akibatnya, yaitu makanan dan minuman yang haram bisa merusak jiwa kita, terutama akal dan pikiran kita. Nah, oleh karena itu Allah melarang kita untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang haram itu untuk kesehatan kita sendiri. Nah, masuk pada pembahasan kita terakhir pada hari ini, yaitu tentang binatang yang halal dan yang haram. Yang pertama, kita akan bahas tentang yang halal dulu nih. Nah, binatang yang halal adalah binatang yang boleh dikonsumsi dagingnya oleh manusia, khususnya bagi orang-orang yang beriman. Binatang yang halal itu contohnya seperti binatang ternak, termasuk sapi, unta, domba, kambing, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua adalah binatang yang sebangsa. Belalang juga halal, bahkan bangkainya pun diperbolehkan untuk mengkonsumsinya walaupun tanpa disembelih. Nah, yang ketiga adalah binatang yang hidup di laut atau di air. Nah, yang keempat adalah binatang hasil buruan yang diperoleh dari hutan seperti kijang, kancil, atau ayam hutan yang halal dimakan dagingnya. Nah, yang terakhir yaitu semua binatang yang hidup di laut atau di air adalah halal untuk dimakan, baik yang ditangkap maupun ditemukan dalam keadaan mati. Nah, itulah makanan binatang-binatang yang halal untuk dikonsumsi.
Nah, lanjut binatang yang haram. Nah, binatang yang sudah disebutkan di dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Maidah ayat 3, seperti babi adalah hewan yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang selanjutnya adalah segala hewan yang bertaring kuat seperti harimau, singa, serigala, anjing, itu adalah masuk hewan-hewan yang haram untuk dikonsumsi. Nah, yang selanjutnya adalah segala jenis burung yang bercakar tajam atau burung yang pemangsa. Nah, yang selanjutnya itu binatang disembelih untuk sesajian. Misalnya nih, teman-teman melihat orang yang sedang melakukan sesajian, ayam disembelih untuk sesajian, maka ayam itu haram untuk dikonsumsi. Nah, yang selanjutnya itu binatang yang disembelih tanpa membaca bismillah. Hewan ternak yang disembelih tanpa membaca basmalah adalah haram untuk dimakan dagingnya, kecuali memang orang tersebut lupa untuk mengucap basmalah. Nah, yang selanjutnya itu adalah hewan yang dilarang untuk dibunuh, dan yang terakhir adalah hewan yang hidup di dua alam. Nah, mungkin itu saja untuk pembahasan kita pada pertemuan hari ini. Untuk tugasnya nanti Ibu akan kirim pada di grup WA kita untuk sebagai evaluasi kita pada pertemuan hari ini. Ibu mohon maaf apabila ada yang salah untuk disampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.